Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainia Fadri, NPM 220826017, blok kardiologi. Di sini saya akan mempresentasikan mind map terkait hipertensi. Yang pertama ada definisi. Definisi dari hipertensi itu sendiri ialah hipertensi ialah kenaikan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik dan bisa dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa tipe. Eh, di sini eh, dikatakan hipertensi itu ketika tekanan darahnya itu lebih dari 140 per 90 mmHg. Kemudian untuk klasifikasinya itu sendiri terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama yaitu hipertensi primer atau yang biasa disebut juga dengan hipertensi esensial. Yang kedua ada hipertensi sekunder dan yang ketiga ada krisis hipertensi. Pertama, hipertensi primer itu ialah di mana hipertensi ini tidak memiliki penyebab klinis yang dapat diidentifikasi. Untuk klasifikasi hipertensi primer ini sendiri, ia tidak bisa disembuhkan, namun kita bisa mencegahnya dengan pemberian terapi yang tepat. Kemudian, yang kedua hipertensi sekunder, di mana hipertensi sekunder ini, adanya peningkatan tekanan darah yang, disertai oleh penyebab yang, spesifik seperti penyempitan, arteri, renalis, kehamilan, medikasi tertentu dan, bisa berkembang menjadi, hipertensi akut. Kemudian yang ketiga ialah krisis hipertensi, di mana krisis hipertensi ini ialah peningkatan tekanan darah yang, melebihi dari 180 per 120 mmHg, dan bisa kita bagi menjadi dua tipe. Yang pertama ialah hipertensi urgensi dan, kedua hipertensi emergensi. Di mana hipertensi urgensi itu, dia, hipertensi lebih dari 180 per 120 tapi tidak disertai dengan kerusakan organ target. Sementara hipertensi emergensi itu ialah hipertensi lebih dari 180 per 120 mmHg yang disertai kerusakan organ target. Seperti diseksi aorta, udem paru akut, infark miokard akut, unstable angina pectoris, preeklamsia dan eklamsi. Kemudian yang berikutnya ialah faktor resiko dari hipertensi. Untuk faktor resikonya ini ada 2, yang pertama, ada faktor resiko yang tidak bisa diubah dan yang kedua ada faktor resiko yang bisa kita ubah. Untuk faktor resiko yang tidak bisa diubah, itu ada keturunan dan usia. Eee, sem untuk keturunan, itu apabila dari orang tuanya sudah memiliki riwayat hipertensi, maka lebih, besar kemungkinan, untuk adanya resiko, terkena, hipertensi juga. Kemudian untuk usia, apabila semakin, bertambahnya usia, itu berarti, kemungkinan, resiko untuk terkena hipertensi juga semakin besar. Kemudian untuk, faktor risiko yang bisa diubah, itu yang pertama ada konsumsi garam, di mana kita tahu, mengkonsumsi garam yang berlebihan itu dapat meningkatkan risiko hipertensi. Kemudian kolesterol, dengan mengurangi, makanan yang berlemak-lemak, kemudian kafein atau konsumsi kopi-kopian itu juga, dapat eee, meningkatkan tekanan darah. Kemudian, obesitas juga berpengaruh, disebutkan pada jurnal yang saya baca itu 30% pada, penderita yang 30% pada orang dengan berat badan ideal, dia tidak akan, resiko terkena hipertensinya akan semakin kecil. Kemudian kebiasaan berolahraga itu juga harus, dirubah, eee, karena untuk penderita hipertensi, harus dibiasakan olahraga, walaupun yang ringan-ringan saja seperti berjalan, 15 sampai 30 menit, setiap harinya. Kemudian pengelolaan stres juga berpengaruh pada, tekanan darah. Kalau kita stres yang berlebihan itu dapat, meningkatkan, tekanan darah.
Kemudian kebiasaan merokok, sebagaimana, kita tahu, nikotin juga beresiko besar untuk meningkatkan, hipertensi. Kemudian untuk patogenesis terjadinya hipertensi, ada 4 hal yang berperan penting dalam, proses patogenesis. Yang pertama ialah peran, volume intravaskular, peran kendali saraf otonom, peran renin angiotensin aldosteron, dan peran dinding vaskular pembuluh darah. Kemudian untuk, diagnosis dari hipertensi itu sendiri, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama ialah anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan, laboratorium. Pada anamnesis, kita bisa menggali, beberapa informasi, seperti halnya, menggali faktor risiko, apakah, si penderita ini, dia, ada faktor keturunan, atau misalnya, dari usianya bisa juga kita lihat, kemudian, kita gali riwayat kebiasaannya, apakah, penderita ini merokok, bagaimana kehidupan kehidupan sosialnya, apakah, memiliki pekerjaan yang rentan stres atau tidak, kemudian melihat apakah dia obesitas atau tidak, kemudian pada pemeriksaan fisik memang tidak ada pemeriksaan yang begitu signifikan untuk mendiagnosis, hipertensi. Namun, kita, dapat, memastikan hipertensi atau tidaknya dengan pengecekan tekanan darah. Kemudian yang ketiga ialah pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium bisa kita lakukan pemeriksaan darah rutin, kemudian, pemeriksaan profil lipid untuk menentukan, kadar kolesterolnya apakah jika lebih dari 200 berarti, eee, profil lipidnya, eee, kadar kolesterolnya tinggi. Kemudian, kemudian pemeriksaan EKG 12 hadapan untuk mendeteksi apakah adanya, seperti gangguan atrium, atau gangguan atrium atau, bahkan gagal jantung. Kemudian untuk tata laksana kita bisa bagi menjadi 2, yaitu tata laksana umum dan tata laksana medikamentosa. Untuk tata laksana umum, kita bisa anjurkan kepada penderita untuk diet rendah natrium, tidak mengonsumsi, garam yang, berlebihan. Kemudian diet rendah, lemak untuk menghindari, kolesterol yang dapat memicu juga, hipertensi. Kemudian, berhenti merokok dan konsumsi alkohol, karena 2 hal tersebut bisa, menyebabkan, hipertensi makin, memperparah hipertensi. Kemudian olahraga rutin sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, cukup olahraga yang ringan saja, dan yang tidak berat, asalkan ada berolahraga. Kemudian untuk tata laksana medikamentosa atau tata laksana dengan pemberian obat-obatan, terapi obat-obatan, itu ada lima golongan obat yang, bisa diberikan. Yang pertama ialah golongan ACE inhibitor, dengan contoh obatnya seperti captopril, lisinopril, dan, ramipril. Kemudian, alfa 2 reseptor agonis dengan contoh obatnya metildopa, dan klonidin. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa metildopa ini biasa diberikan pada, hipertensi yang diderita oleh ibu hamil. Kemudian antagonis kalsium, menghambat kalsium, kalsium ce kalsium, blocker, eee, itu contoh obatnya ada amlodipin, nifedipin, dan nicardipin. Kemudian angiotensin 2 reseptor atau ARB, itu contoh obatnya bisa diberikan candesartan, valsartan, dan irbesartan. Kemudian untuk diuretik itu, digunakan untuk, mengeluarkan, cairan yang ada atau menumpuk pada pada, tubuh, itu bisa pilihan obatnya diberikan furosemid. Komplikasi dari hipertensi ini, yang pertama bisa terjadi sindrom metabolik, di mana, adanya kumpulan, gejala-gejala, seperti kan tadi, hipertensi, kemudian bisa juga terjadi, diabetes, mellitus, dan bisa juga terjadi,
diabetes mellitus dan kolesterol. Kemudian penyakit, arteri perifer, stroke, bahkan, gagal jantung. Untuk, tata laksana medikamentosa tadi, kita bisa juga membedakannya, dari umur. Kalau misalnya di bawah 60 tahun, kita bisa berikan Captopril 12,5 miligram 2 kali sehari, dan kalau untuk orang di atas 60 tahun bisa diberikan, amlodipin 10 miligram. Sedangkan untuk penderita, krisis hipertensi yang emergensi, hipertensinya itu diberikan obat parenteral karena dibutuhkan penurunan tekanan darah dalam waktu yang cepat, yaitu, 2 hingga 6 jam. Eee, Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Berikut, di bawah ini ada, referensi yang saya gunakan, 3 referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.